Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlihan. Saya di sini akan mendampingi adik-adik Matsama. Saya di sini bersama Bapak Ibu guru yang akan menjelaskan tentang ciri khas Madrasah Aliyah Negeri Demak. Untuk lebih lanjut, lebih baik Bapak Ibu guru memperkenalkan diri ya, agar kalian semua tuh tahu siapa sih Bapak Ibu guru ini namanya, gitu ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ibu Koim Rohmawati. Di sini saya selaku guru fisika dan juga pembimbing dari Olimpiade Fisika dan juga kebumian. Nah, semoga adik-adik bisa enjoy di dalam masa ini. Terima kasih. Oke, Silakan Pak. udah Bu Koim? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku serta Matsama Madrasah Aliyah Negeri Demak tahun pelajaran 2021-2022 yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Perkenalkan, saya Ahmad Soleh, atau kalau di luar itu lebih akrab dipanggil Pak Gensol ya. Saya di sini sebagai ketua BSC ya, koordinator BSC Ilmu Sains Kelas yang merupakan salah satu kelas unggulan. Salam kenal, salam prestasi dari saya, yang mudah-mudahan anak-anak sekalian peserta Matsama dalam kondisi yang tetap terjaga motivasi prestasinya. Salam kenal, salam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gisnia Dewi. Saya di sini sebagai guru BK. Jadi untuk adik-adik Matsama semuanya, salam kenal. Semoga kalian dapat mengikuti Matsama dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Guntur Wirianto, biasa dipanggil Bapak Guntur. Kami mengampu mata pelajaran sosiologi sekaligus pembimbing mata pelajaran sosiologi. Kami juga dikasih mandat oleh sekolahan menjamin mutu untuk mata pelajaran sosiologi itu sendiri, karena saya adalah pembimbingnya, dan mata pelajaran yang lain. Demikian juga untuk jurusan agama, jadi tidak hanya sekedar hanya IPS. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, gimana nih Pak Bu kabarnya? Alhamdulillah pada sehat kan? Alhamdulillah. Syukron. Oh iya Pak, saya mau mengucapkan selamat nih buat Demak. Saya dengar Madrasah Aliyah Negeri Demak itu telah terpilih menjadi salah satu madrasah unggulan nasional di bidang akademik, sains, riset, dan teknologi Pak ya. Iya. Nah, apa sih Pak yang menjadi faktor kok bisa Demak itu bisa terpilih menjadi unggulan nasional Pak? Apa saja sih Pak faktornya? Oke, terima kasih Mbak Ulan. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Ini perlu juga kita sampaikan kepada seluruh peserta Matsama yang insya Allah menjadi siswi Madrasah Aliyah Negeri Demak tahun pelajaran 2001-2022. Jadi kalau terkait dengan kita terpilih menjadi salah satu madrasah unggul riset maupun akademik, ini tak lepas dari perjuangan panjang seluruh sivitas akademika Madrasah Aliyah Negeri Demak. Jadi untuk bisa kita memperoleh pengakuan atau surat keputusan dari Kementerian Agama itu berdasarkan serangkaian prestasi yang ditorehkan oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Demak mulai tahun pelajaran 2016-2017 sampai sekarang. Sebagai bahan informasi bahwa untuk tahun ini mulai bulan Januari 2021, Madrasah Aliyah Negeri Demak sudah mengoleksi 120 medali, atau artinya 120 kita menang di semua ajang kompetisi yang kita ikuti, baik kompetisi yang bersifat akademik maupun yang
berupa riset serta non-akademik. Untuk nanti lebih lengkapnya mungkin di sini tadi kalau Bu Husna memperkenalkan sebagai salah satu guru bimbingan konseling, lebih tepatnya di program unggulan beliau ini menjadi salah satu mentor ya, salah satu konselor di anak-anak prestasi ke depannya. Sedangkan tadi perlu saya tegaskan Bu Koim selain guru fisika, selain pembimbing fisika, beliau juga menjadi salah satu tim penjamin mutu di jurusan IPA. Kemudian tadi Pak Guntur, Pak Guntur, coba disut Mas, ini Pak Guntur ini, ya diperjelas ini Pak Guntur, beliau mengemban amanah menjadi selain menjadi guru pembimbing sosiologi ya untuk Olimpiade Sosiologi, beliau juga diamanai madrasah menjadi salah satu tim penjamin mutu untuk jurusan sosial dan keagamaan. Jadi terima kasih apresiasi dari Mbak Wulan dan mungkin seluruh sivitas akademika Mandemak terkait dengan penunjukan Mandemak sebagai madrasah unggul akademik dan riset. Tentunya untuk mempertahankan kondisi seperti ini perlu kerjasama yang saling terikat dan saling terkait. Tim penjamin mutu madrasah Al-Mandemak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan ini dan selalu untuk meningkatkannya. Nah, adik-adik sekalian yang peserta Matsama, ya jangan Anda ragu. Ya, tetap langkah kaki Anda masuk di MAN ini menjadi salah satu pilihan yang tepat ya, karena Mandemak ini adalah madrasah ibad, madrasah bermartabat dan pilihan yang tepat. Silahkan bergabung dengan tim Olimpiade kami, tim riset kami. Ya, nanti bisa menghubungi salah satu dari kita yang ada di sini. Ya, itu mungkin Bu Koi mau nambahkan? Untuk madrasah riset itu yang unggul dalam bidang riset sendiri ya, kenapa kita menjadi salah satu di antara sekian ribu madrasah di Indonesia, itu karena kita selalu mengikuti kegiatan lomba karya tulis ilmiah. Yang kemarin itu kan ya salah satunya itu karena apa? Kalau kita sebagai madrasah kok hanya duduk cantik, mengajar saja, pulang ke rumah, berarti kan kita tidak berkreativitas, tidak berpikir kritis. Nah, artinya maka madrasah itu akan ada yang namanya penurunan. Makanya kita sebagai pendidik harus mendobrak semuanya, sehingga teman-teman yang di bidang riset memberikan arahan kepada anak-anak yang sudah menjadi tim untuk bisa membuat sebuah karya tulis ilmiah dan kemudian dimasukkan dalam satu ajang lomba sehingga bisa menang, akhirnya dapat apresiasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga kita menjadi madrasah unggulan berbasis riset. Itulah kenapa kita sebagai salah satu di antaranya. Jadi itu faktornya ya. Biasa Bu ya. Investasi meskipun di pandemi seperti ini. Ya wajib. Pandemi itu tidak menghalangi. Jadi manfaat pandemi adalah kita bisa berpikir kreatif, berpikir kritis, bisa berkolaborasi dan juga berkomunikasi walaupun melalui misalkan WA, Telegram dan apapun itu di media sosial. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah baik Pak, biasanya itu yang dipertanyakan kan kebanyakan yang kayak menang itu yang diambil itu kan kayak kelas IPA kan Pak ya. Nah bagaimana kayak selaku kelas IPS itu bisa nggak sih kayak ikut Olimpiade, terus apa saja yang harus dipersiapkan gitu Pak? Sebetulnya berkaitan dengan Olimpiade ya, baik Olimpiade untuk yang khusus saya sebagai mata pelajaran zoologi dan mata pelajaran yang lain, sebetulnya dari dulu itu sudah berprestasi, dari dulu sudah berada, sekarang pun masih dipertahankan prestasi itu, dan itu adalah alhamdulillah. Itu kembali lagi saya katakan ya, secara individu ataupun secara kelembagaan itu karena jujur prestasi dari siswa guru itu hanya sekedar pendamping. Guru kalau di ruang guru itu ibaratnya seperti ini.
tidak mau kalau bahasa Jawanya itu tengok-tengok gitu kan ya. Jadi mencari, kemudian diflorkan kepada siswa, kemudian siswa menanggapi, kemudian di sini ada take and give ya, kemudian akhirnya dibimbing dan sebagainya, akhirnya berprestasi dan akhirnya keluar SK dari pusat. Bahwa MAN adalah MAN riset dan MAN akademik. Untuk IPS sudah dari dulu. Untuk agama pun seperti itu. Ya, apa saja Pak yang digapai itu kayak dari kelas agama? Untuk agama kelas unggulan materi unggulannya atau kelas unggulannya adalah satu MTQ dan yang kedua adalah Kitobah. Nanti kita akan ambil dari perguruan tinggi yang bisa menggembleng siswa-siswa ini untuk Kitobah dan MTQ. Untuk MTQ kita sendiri juga sudah punya guru yang dulu pada waktu itu pernah juara nasional berkaitan dengan MTQ, namanya Bapak Halim Rois. Mengenai masalah yang lain berkaitan dengan lomba juara apa saja nanti Bu Kusnia nantinya mau bisa menjelaskan. Kan di masa pandemi ini kan madrasah enggak kan meraih banyak sekali kan Bu prestasi. Nah, apa saja sih Bu prestasi yang diraih? Untuk prestasinya sendiri di tahun 2021 ini sudah ada sekitar 120 siswa yang berprestasi baik dari bidang riset, bidang akademis maupun non akademis. Nah, untuk ajang prestasi yang dicapai dari tingkat internasional ada, nasional pun ada. Jadi beberapa anak-anak MAN yang berprestasi diikut sertakan dalam kompetisi ini dan alhamdulillah hasil yang dicapai oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Demak itu tidak mengecewakan. Jadi ada yang medali emas, medali perak, medali perunggu dan semuanya pun berprestasinya sangat membanggakan. Ini ada beberapa contoh yang prestasi siswa Demak. Ini salah satunya tingkat internasional yaitu ajang Indonesian Young Scientist Association. Itu di bidang riset dan karya tulis ilmiah. Alhamdulillah MAN Demak dapat medali perunggu. Kemudian untuk tingkat provinsi kita dapat medali emas juga di bidang riset, yaitu di Innovation Bridge Competition 2021. Nah itu salah satu beberapa contoh prestasi dari anak-anak atau siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Demak, dan saya harapkan nanti dari adik-adik yang ikut Matsama tahun ini dari hasil prestasi 120 prestasi ini menjadi motivasi untuk berprestasi lebih dan untuk bisa membanggakan MAN Demak dan juga prestasi untuk adik-adik sendiri. Iya. Ya ini Bang Ulan, perlu saya tambahkan ya. Ini kan kita nyambung ya. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Guntur terkait dengan bahwa tahun prestasi prestasi di MAN Demak ini kan tidak hanya di IPA ya, IPS pun sama. Kalau kemudian terkait dengan anak-anak IPS apa prestasinya banyak Pak, banyak juga. Sosiologi itu kalau saya tidak salah hitung itu kemarin ada sekitar 8 ya medali, entah itu perunggu, perak maupun emas. Geografi bahkan sempat KSN itu ya nasional. Ini KSN juga lolos tingkat provinsi, terus kemudian ekonomi dengan kelas agama juga kita dapat medali perak di ajang MTQ tingkat nasional. Jadi semua itu bisa kan Pak? Bisa. Perlu diketahui untuk semua peserta Matsama ya. Jadi kamu bisa menjadi seperti kakak-kakak kelasmu yang sudah menorehkan prestasi sedemikian hebatnya. Syaratnya cuma 3 kok Mbak Bulan. Yang pertama komitmen, yang kedua komitmen, yang ketiga itu komitmen. Iya. Komitmen ya Pak Guntur. Yang pertama komitmen apa? Komitmen pada bagaimana menjaga kemurnian niat. Kalau kita sudah masuk ke masuk mencari prestasi, ya niatnya tulis dulu, niatnya beneran. Kalau sudah niat benar, apapun jalan, apapun halangan, rintangan itu bisa dirubah menjadi sebuah peluang, itu kan? Nah kalau kamu tidak bisa punya niat, tidak komitmen pada niat tulismu, ya mending tidak usah. Tidur aja di rumah, ya kan? Atau
minta dibelikan sapi sama bapak itu malah bagus ya kan. Komitmen pada niat kita. Yang kedua, komitmen pada treatment. Tadi disampaikan Pak Guntur, sampaikan Bu Poin, untuk bisa berprestasi ini butuh treatment, butuh perlakuan, ya kan? Nah kalau anak-anak ingin berprestasi ini tidak mau atau tidak ikhlas atau malas menjalani semua treatment dari kami, ya sudah wassalam. Nah treatmentnya apa? Teman-teman ini punya trik-trik khusus yang nanti anak-anak peserta Matsama ini bisa ngobrol bareng Pak Soleh, bareng Pak Guntur, Bu Husni atau Bu Koib sambil ngopi tentunya. Ini kan kopinya sudah ada, ini belum, itu. Ya treatmentnya apa saja? Ya diantaranya adalah di kami ini nanti begitu masuk ya, khususnya anak-anak unggulan ini kita akan lakukan treatment. Pertama matrikulasi Mbak Ulan. Kalau di IPA namanya matrikulasi untuk MAFI-IP, mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau IPS apa Pak Guntur? Soges. Ya, sosiologi, ekonomi, geografi dan mata pelajaran sejarah. Nah, jadi ini semua Bapak Ibu guru ya, ini yang terlibat dalam tim penjamin mutu ini bagaimana berupaya dan berdaya upaya untuk treatment ini step-stepnya peserta didik atau kamu nanti yang kita sama-sama bisa mengikutinya dengan baik. Kalau diikuti dengan baik, insya Allah bisa prestasi seperti yang disampaikan Bu Husni. Internasional ya Bu ya. Nah itu di riset bisa. Risetnya pun demikian. Tidak ada anak riset itu tanpa treatment. Komitmen yang ya harus juara nggak ada. Begitu masuk keluar langsung ikut juara nggak ada, kecuali lomba nangis bisa juara kali ya. Nah komitmen yang ketiga tadi kan komitmen pertama kan menjaga niatnya, kemudian yang kedua adalah treatmentnya, bagaimana komitmen. Yang ketiga adalah komitmen pada apa Pak? Mas Samsul tahu nggak? Nah komitmen yang ketiga adalah komitmen untuk menjaga integritasnya. Nah, maksudnya gimana tuh Pak? Kok harus komitmen pada menjaga integritas? Lembaga Madrasah Aliyah Negeri Demak ini di tengah-tengah masyarakat dan daerah Demak, ini kan gridnya kan tinggi, ya kan? Nah, tapi kalau kemudian anak ini udah prestasi dan sebagainya, kan di luar itu congkak, sombong, tidak bisa menjaga marwahnya ya, tidak bisa menjaga ciri khasnya bahwa dia adalah siswaman, ya nggak akan ada artinya. Kalau hanya cerdas saja, pinter saja, iblis itu juga pinter. Attitude yang sama itu harus menjaga attitude-nya, sikapnya mungkin. Menunjukkan bahwa dia adalah siswa Demak. Nah, karena dia harus ada. Itu Mbak Ulan ya. Jadi apapun itu akan bisa kita raih kalau kita punya 3 komitmen itu. Maka semua peserta Matsama yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah, Anda tidak salah masuk ke MAN. Iya, betul. Ya kan, Pak Guntur ya, tidak salah. Jadi tidak ada lagi nanti saya naik IPS. Jangan berkecil hati. Ada di IPS, ada di IPA, ada di agama, semuanya punya kesempatan yang sama di Madrasah Aliyah ini. Yang penting itu niat Pak. Niat. Luruskan Nah, niat. benar bukan luruskan niat, kuatkan ikhtiar. Masya Allah. Ya gitu ya, Mbak Ulan. Iya Pak, terima kasih Pak. Terus itu Pak, apa saja sih program unggulan yang ada di Demak ini? Untuk program unggulannya, terutama di kelas BSC ya. Nah itu untuk yang paling utama adalah adanya matrikulasi itu sendiri kepada anak-anak yang baru. Salam datang untuk anak-anak Matsama kelas 10. Yang kedua nanti ada mentoring untuk mapel mafikidi tadi. Yang ketiga nanti ada pendampingan agama. Jadi nanti anak-anak di kelas BSC akan ada yang namanya pendampingan agama, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, kemudian keterampilan-keterampilan di dalam agama, contohnya misalkan yang nggak bisa tahlil nanti bisa tahlil, yang nggak bisa baca yasin bisa baca yasin, dan hafal yasin. Mungkin kalau yang sudah hafid hafal yasin, tapi yang teman-teman atau adik-adik yang bukan dari tahfidz kan belum hafal. Kemudian berikutnya adalah pendampingan bahasa. Adik-adik yang punya keterampilan bahasa Inggris dengan baik, keterampilan bahasa Arab dengan baik. Nah, nanti akan diramu oleh kami untuk bisa juara dalam kompetisi bahasa. Contohnya
storytelling, kemudian pidato, apapun itu dalam bentuk lomba bahasa. Pidato bahasa Arab maupun bahasa Inggris Bu ya? Iya, nanti akan kami dampingi baik secara spiritual maupun secara kasat mata ya. Terus tuh Bu, apa saja sih program unggulan yang ada di IPS juga? Untuk program unggulan IPS sebetulnya itu sama ya, cuma yang berbeda hanya mapelnya saja. Tadi yang sudah singgung, untuk mapelnya adalah mapel Sokos gitu kan ya. S pertama itu adalah sosiologi, E-nya adalah ekonomi, G-nya adalah geografi, dan S-nya adalah sejarah. Tapi untuk yang agama itu tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Koim, yaitu satu adalah Kitobah, yang kedua adalah MTQ dan sudah disinggung oleh Bu Husnia, kita juga sudah menorehkan prestasi. Terus mungkin sebagian adik itu ada bingung apa sih yang dimaksud IPA Tafid gitu Pak? Oh ya, jadi sebetulnya begini ya, Mandema itu kan unggulannya itu kan yang meliputi di IPA itu ada unggulan Tafid ya, dan ini sudah berbonding ya, makanya. Kemudian yang kedua adalah piluasan kelas tadi yang disampaikan oleh Bu Koim dengan segala treatmentnya tadi. Kemudian juga unggulan di IPS itu juga ada, dan serta semuanya ini juga berbasis riset, itu unggulannya. Jadi kalau untuk menuju unggulan dan sebagainya, apa saja Pak treatmentnya dari disampaikan Bu Koim ya. Mulai dari awal kita mulai matrikulasi, jadi untuk menyamakan start yang sama ya, karena kita tahu bahwa input kita ya, peserta matsama yang ada saat ini itu tidak tidak hanya diisi oleh siswa-siswi yang berasal dari madrasah sanawiyah, ada yang dari sekolah menengah pertama juga. Jadi kita perlu penyamakan persepsi, menyamakan start lah maksud saya, kok persepsi, biar nanti Bu Koim dan tim dalam menyampaikan treatment selanjutnya itu enak. Jadi kalau startnya sama kan enak gitu. Kalau startnya yang satu udah sana sini jomplang nanti. Begitu pula terkait dengan nanti ada bakat minat ya yang akan digawangi oleh konselor unggulan Bu Husnia ini tujuannya juga sama. Karena anak IPA maupun IPS ini nanti bakat minatnya di mana, kemudian akan misalkan dia bakatnya, oh Pak saya senang mapel kimia, oh berarti nanti sama Bu Husnia akan diberikan anak-anak ini daftar namanya ke Bu Koim untuk menerima treatment selanjutnya Bu. Termasuk juga itu Bu ya terkait dengan penjurusan maupun nanti karirnya ya ke perguruan tinggi. Jadi kalau mau ke perguruan tinggi itu konsultasinya sama Bu Husnia. Ya, untuk perguruan tinggi atau pemilihan tadi ya, peminatan masuk IB atau Sargas tadi ya Pak, itu nanti kan ada istilahnya tes minat bakat. Nah, selain untuk menentukan pemasuk IB atau Sargas itu tadi juga ada pemilihan karir. Karir itu kalau untuk anak SMA ya berarti kan tujuannya nanti mau setelah lulus dari MAN itu saya mau kemana? Mau kuliah, mau bekerja, mau wirausaha dan lain-lain. Atau mau nikah Bu ya? Nah itu nanti ada treatment tersendiri nanti kalian itu. Nah itu untuk minat bakat ini sendiri nanti yang akan kami berikan, akan diarahkan ya, adik-adik semuanya akan diarahkan minat bakatnya itu di mana, kemudian nanti penjurusannya mau istilahnya kalau mau kuliah ya mau kuliah jurusan apa nanti akan kami arahkan. Jadi akan kami bimbing dari awal, kita kawal dari awal, karena ya kita tidak bisa yang istilahnya menutup mata remaja. Untuk anak-anak matsama sekarang kan sudah masuk usia remaja, itu biasanya temennya pilih A, saya ikut A, padahal dia pengennya B. Jadi dari awal kita akan mengawal kalau sudah pilih B ya istiqomah di B gitu. Misalkan lurus jalan lurus. Masa komitmen ya? Kembali lagi komitmen tadi. Jadi jangan hanya karena teman-temannya pilihnya jurusan A dia ikut jurusan A padahal dia tidak minat di situ atau passionnya nggak di situ ya. Nggak di situ. Ya, jadi jadi semuanya tidak terarah nantinya, malah setelah dinyatakan diterima kuliah di situ ternyata
tidak suka. Mundur, ya. Padahal kan kita untuk Man Demak sendiri, alhamdulillah kita biasanya setiap tahun itu dapat istilahnya porsi dari senam PTN ataupun dari SEPAN PTKIN. Untuk SNMPTN yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi, itu setiap tahun kita dapat porsi karena sekolah kita itu setiap tahun mengikuti, jadi sekitar 50% siswa itu bisa mendaftar di senam PTN. Nah, setelah itu kita ada istilahnya disaring lagi menjadi siswa yang eligible atau siswa yang berhak untuk mendaftar. Itu sekitar 10% dari 50% itu sekitar 10% lagi. Nah, dari situ kan kalau jurusannya dari awal sudah ditentukan, sudah fix, tidak bingung. Nah, insya Allah nanti outputnya pun kita akan dapat yang diterima senam PTN juga lebih banyak lagi seperti itu. Oh iya Bu, mau tanya nih Bu, tadi kita kan bicara tentang riset Bu. Nah, mungkin adik-adik itu belum paham tentang apa sih itu riset. Nah, riset itu adalah bagaimana kita membuat suatu karya, tapi jangan langsung punya persepsi, wah berarti aku harus buat laporan yang ini ya, yang jadi, bentuk jadi, produk jadi, enggak. Semuanya harus dibuat sedemikian rupa. Artinya gini, tahapnya pertama kita sebenarnya itu ada permasalahan apa sih di lingkungan kita. Kita cari aja permasalahan yang simple, sederhana. Nah, kalau sudah tahu apa masalahnya, oh berarti misalkan ternyata di Kabupaten Demak itu banyak air yang tercemar di kali. Sungai. Di kali-kali sebelah sini loh Pak. Iya. Itu kolam renang terpanjang di dunia. Kolam renang terpanjang di dunia. Mulai daerah Sayung sampai Karanganyar. Iya. Itu dulu saya punya teman itu, alumni mana itu namanya Pak Samsul itu. Itu dulu mandinya di Kali Terus itu. Makanya hitam. Dulu hitam bener itu. Masuk frame gitu Mas. Iya, masuk frame enggak apa-apa. Kan warnanya hitam. Seorang namanya jiwa peneliti itu pasti akan tergugah. Berarti supaya air di sepanjang daerah Demak ini bisa bagus, misalkan bisa digunakan dengan layak digunakan oleh atau dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, itu saya harus buat apa ya? Mau bikin apa ya? Atau mau diolah bagaimana ya airnya? Nah, itu adalah masalah yang sederhana, tapi itu bisa menjadi hasil karya yang bagus kalau kita memang benar-benar mau meneliti. Nah, dalam penelitian nanti membuat suatu laporan, misalkan latar belakang, perumusan masalah, itu nanti akan didampingi oleh guru pembimbing riset itu sendiri. Jadi tenang adik-adik Matsama kelas 10 ya, untuk tahun 2021-2022 nanti akan ada pembimbing di masing-masing tim. Jadi tidak bekerja sendiri, tapi kita ada tim. Dibimbing. Jadi nanti adik-adik ikut seleksi dalam keanggotaan riset. Nah, kalau sudah masuk berarti nanti akan dibimbing oleh guru pembimbing riset itu sendiri. Bagaimana membuat proposal itu sendiri, terus hasil proposal itu akan dibuat laporan, dan laporan itu nanti berarti saya harus buat ini, buat itu. Nah, itu nanti semuanya ada di dalamnya. Let's join it with riset Man Demak. Terus apa saja sih apresiasi yang diberikan untuk siswa berprestasi? Oke. Terima kasih Mbak Ulan ya. Pertanyaan yang bagus ini biar semua peserta Matsama ya itu mengetahui. Jadi kalau apresiasi apa yang diberikan madrasah untuk anak-anak yang berprestasi. Jadi Mbak Ulan, Madrasah Al Negeri Demak sejak berdiri sampai sekarang itu selalu mengapresiasi dan memberikan tempat yang istimewa kepada peserta didik kita yang menorehkan prestasi baik di ajang regional maupun internasional, ya, dari regional, nasional sampai internasional. Contoh sederhana aja pemberian
beasiswa ya. Iya. Mulai dari tingkat juara kabupaten sampai internasional itu regulasinya sudah ada dan itu menjadi keputusan bersama antara kepala madrasah dengan komite. Jadi ada di situ. Terus kemudian apresiasi lain-lain dalam bentuk apa? Bagaimana tadi disampaikan Busnya, pengawalan anak-anak berprestasi ini ya dalam hal melanjutkan ke jenjang studi selanjutnya. Tadi juga Busnya biji-biji ke saya. Jadi anak-anak kita yang kemarin ada Mas Alwi Rofiki, kemudian ada Mas Hanafi, itu semua kita kawal. Mereka ini juara-juara ya, Nuri dan sebagainya. Ini anak-anak berprestasi karena madrasah melihat anak berprestasi ini ditempatkan pada tempat yang istimewa, maka menugaskan kepada kami untuk mengawal sampai ya dia lolos pada jenjang pendidikan selanjutnya. Sebagai contoh Mas Rafiki tadi, dia keterima di Bea Cukai. Ya, di STAN, Bea Cukai, terus kemudian ada Mas Muhammad Hanafi itu juga tingkatan dinas di imigrasian. Terus kemudian Mbak Nuris ya dulu juara nasional ya. Yang STKK siapa namanya? Ya. Ya Dava itu juga dari alumni prestasi, itu juga keterima di BMKG ya. Terus kemudian Mbak Nuris itu juara nasional juga kompetisi sains madrasah ya. Fisika itu keterima di kedokteran UNDI. Jadi ini juga perlu saya sampaikan kepada peserta Matsama, jangan khawatir. Anda masuk Keman, Pak, nanti jangan-jangan saya tidak bisa kuliah di jurusan umum atau di perguruan tinggi negeri umum, saya tidak bisa ikut ikatan dinas. Nah itu semuanya adalah hoax. Banyak contohnya. Ini yang punya datanya ya. Kalau satu persatu sebutin sama Busnya nanti durasi waktunya kan panjang. Ada di Busnya. Ini beliau ini bank data untuk prestasi teman-teman ya. Termasuk juga bank data alumni-alumni yang lulus itu larinya tersebar di perguruan tinggi negeri mana saja itu ya kita ada. Jadi saya rangkum kembali ya jawaban saya dari pertanyaan Mbak Wulan. Apresiasi tentunya dalam bentuk beasiswa. Apresiasi apa? Kita melakukan pengawalan sampai putra-putri terbaik Madrasah Aliyah Negeri Demak ini lolos pada tes maupun seleksi di perguruan tinggi negeri maupun ikatan dinas. Pak, ada enggak ya yang terima di militer atau kepolisian? Banyak. Ya, saya tidak bisa sebut satu persatu. Ya, nanti itu bisa kalau peserta Matsama ingin mengetahui siapa aja langsung teman ya Bu Husnia Dewi. Itu Mbak Wulan. Dari saya mungkin Mbak Bu Husnia ya menambahkan. Mau menambahkan sedikit untuk adik-adik Matsama. Hilangkan di mindset kalian BK adalah polisi sekolah, bukan, bukan, ya. Makanya sebelum salah, kami di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang lainnya, berkolaborasi. Sebenarnya ingin memajukan Demak, salah satunya berarti ya dari inputnya adalah kalian semua adik-adik Matsama. Jadi kalau kalian ada pertanyaan mengenai, Bu, saya mau kuliah di sini bisa enggak? Bisa. Bu, saya mau bekerja di sini bisa. Datang aja ke ruang BK, selalu terbuka bagi kalian semuanya untuk bertanya mengenai pilihan karir, mengenai masalah pertemanan dan lain-lain. Jadi santai saja, kalau mau ketemu guru BK jangan lari, jangan sembunyi. Kami tidak akan istilahnya berakot ya Bu. marah dengan kalian juga enggak. Kalian kalau tidak salah ya tidak dimarahi, ya kan gitu. Jadi hilangkan di mindset kalian BK polisi sekolah, BK menghukum, yang telat dihukum, yang di seluruh lapangan enggak tidak seperti itu. Itu salah. Jadi kami memberikan bimbingan, konseling untuk masalah-masalah yang kalian hadapi sehingga permasalahan atau kegiatan di sekolah kalian bisa berjalan dengan baik seperti itu. Iya, mau tanya nih sama Bu Koim. Bu Koim selaku pembimbing kan dalam membimbing. Nah, apa saja sih suka duka yang dialami Bu Koim selama membimbing? Ya, kalau dukanya dulu ya. Sukanya nanti belakang. Dukanya belakang aja. Kalau dukanya itu ketika anak-anak down,
Yeah. Artinya down itu mereka sudah tidak punya semangat lagi untuk belajar, tidak punya lagi komitmen. Nah itu saya bagaimana cara membuat mereka untuk kembali lagi memiliki komitmen. Itu yang duganya salah satunya. Yang kedua adalah kalau target yang kita capai nggak tercapai itu biasanya juga sedih. Cuma saya kembali lagi bahwa sudah ada yang menentukan di jalannya kepada semua anak gitu ya. Anak-anak punya porsinya masing-masing. Kalau sukanya itu pada saat kalau kita sampai tingkat nasional, kemudian dapat juara medali emas terutama ya, itu pencapaian yang luar biasa buat saya, terutama pada saat Fathahilah itu. Bagi saya memang karunia yang terbesar buat saya, di mana kondisi yang tidak bagus saat itu ya, itu adalah secerca harapan buat kami di bidang fisika. Jadi prestasinya Fathahilah saat itu menjadi apa ya, kayak semacam matahari, cahayanya itu menghangatkan saya sebagai pembimbing. Dan saat itu kepala madrasahnya juga penguatan apa ya, mentalnya. Kepala madrasah menguatkan mental saya untuk selalu bersyukur Bu, bahwa kita masih diberikan pencapaian seperti itu. Itu adalah sukanya seperti itu. Sukanya lagi kalau diapresiasi oleh madrasah anak-anak kami, dan sebagai guru pembimbing bahwa kami memang dilihat tidak dengan separuh mata tapi dengan full mata. Itu adalah suka dukanya. Terima kasih ya Pak Bu telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari saya, sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Baik adik-adik, kita semua tadi itu sudah mendengarkan penjelasan dari Unggul Madrasah tentang riset. Dan buat kalian yang masih bingung, biasanya tuh kalian tuh berkecil hati yang masuk lewat jalur reguler. Jadi kalian tuh jangan sedih, tetap semangat. Ingat kata Pak Soleh, komitmen yang paling penting. Cukup sekian dari saya pamit dulu.